apakah dipidana walaupun barang curian dikembalikan? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama Potret Antv, saya Ansori. Kali ini kita akan membahas tentang tindakan pencurian. Tapi jangan lupa kawan, sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa yang belum subscribe dulu, pencet tombol merahnya, chat. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Add serta share kawan-kawan, dan komen agar video-video berikutnya Potret Antv bisa lebih baik ke depannya. Jadi gini, terkait dengan tindakan pencurian. Mencuri itu artinya mengambil barang atau harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri itu diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, itu diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun kawan-kawan. Terkait dengan pencurian, misalkan gini, saya punya HP. Kebetulan di rumah saya sedang ada tamu. Ada kesempatan si tamu tersebut mengambil HP saya atau mencuri HP saya. Kemudian saya mencarinya, nggak tahu siapa yang mencuri. Saya pun juga tidak menuduh bahwa si tamu itu mencurinya. Tapi karena saya kehilangan barang tersebut, saya kemudian melaporkan ke polisi. Beberapa jam kemudian, pencuri itu melakukan itikat baik dengan mengembalikan HP saya ke saya sebagai pemiliknya dengan meminta maaf. Intinya si pencuri itu mengakui kesalahannya. Nah, pertanyaannya, si pencuri itu apakah tetap dipidana atau tidak? Apakah si pencuri itu walaupun barang curian itu dikembalikan masih tetap dipidana atau tidak? Apakah dipidana walaupun barang curian dikembalikan? Kita harus pahami bahwa pencurian itu delik formil kawan-kawan. Delik yang dilihat dari tindakannya, menitik beratkan tindakannya. Lain dengan delik material, yang mana delik material ini dilihat dari akibatnya. Misalkan penganiayaan, pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sedangkan orang yang mencuri tadi masuk ke dalam delik biasa. Delik biasa itu laporan yang tidak bisa dicabut. Jadi delik biasa ini adalah proses hukum yang bisa ditangkap langsung. Perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Lain pula dengan delik aduan. Delik aduan ini laporannya masih bisa dicabut. Misalkan pencemaran nama baik, pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi mencuri ini kawan-kawan hal perbuatan yang tidak baik, hilang iman. Kesimpulannya
pencuri tadi itu masuk delik biasa, perkara tersebut tetap diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Jadi walaupun si korban ini sudah tidak ada kerugian, HP-nya sudah dikembalikan, pihak kepolisian atau pihak yang berwenang tetap memprosesnya. Karena barang atau HP yang dicuri tadi itu bukan sedarah, atau yang dicuri itu barangnya milik orang lain. Walaupun urusannya sudah secara kekeluargaan, tapi hukum tetap diproses. Walaupun tadi korban telah mencabut laporannya, tetap laporan itu tetap diproses. Nah, ini lain dengan yang dicuri itu masih dalam lingkungan sedarah, misalkan antara anak dengan bapaknya. Ini delik biasa bisa dijadikan suatu bergeser dengan delik aduan. Nah, jadi walaupun korban ini sudah tidak ada kerugian, itu sekali lagi masih tetap hukum itu berjalan atau diproses pada pihak yang berwenang. Dalam hal ini penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara pencurian tersebut. Jadi gimana kawan-kawan? Mau tetap mencuri masuk penjara atau bekerja cari sejahtera? Enaknya kita bekerja yuk agar keluarga sejahtera, kawan-kawan. Oke, itu saja kawan-kawan. Kiranya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Gratis kok. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.